Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, Polewali Mandar TV kembali hadir menyapa Anda bersama saya Sinta Baharudin, di mana kali ini spesial edisi podcast Polewali Mandar TV. Nah, pemirsa, pentingnya menangani dan mengolah sampah sehingga bernilai ekonomi yang tentunya akan berdampak baik juga bagi masyarakat dan lingkungan. Saat ini sudah hadir bersama saya Bapak Jumadil selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Ya, Bapak, di awal pemerintahan PJ Bupati Polewali Mandar, langkah awal atau prioritas yang akan dilakukan Bapak PJ di sini adalah bagaimana cara menangani sampah yang seperti yang kita tahu sendiri saat ini sedang ramai diperbincangkan. Ya. Sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, seperti apa tanggapan Bapak terkait ini? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal pertama Pak PJ Bupati Polewali Mandar melaksanakan tugas, tepatnya di tanggal 9 Januari 2024 kemarin, beliau langsung memerintahkan ke kami, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk segera melakukan langkah-langkah aksi untuk menangani masalah sampah yang sudah mulai meresahkan masyarakat, karena di awal pemerintahan beliau kondisi tumpukan sampah di Kabupaten Polewali Mandar yang tidak terangkut itu sudah kurang lebih 10 hari. Jadi memang berbagai upaya telah kita laksanakan. Dan Alhamdulillah dengan spirit baru, dengan semangat dari Pak PJ Bupati Polewali Mandar, itu mampu menggerakkan kami semua tim di DLHK untuk segera melakukan penanganan darurat, ya, tanggap cepat untuk menangani masalah persampahan di Kabupaten Polewali Mandar. Dan Alhamdulillah berkat arahan beliau, hari Sabtu kemarin kita melakukan aksi angkut sampah di Kecamatan Wonomulyo yang dipimpin langsung oleh Bapak PJ Bupati, Bapak Ibu Asisten 1 bersama dengan camat dan seluruh ada TNI Polri juga terlibat, seluruh petugas kebersihan tim Orange di DLHK kita turunkan Wonomulyo dan Kecamatan Polewali. Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa melihat di lapangan Polewali dan Wonomulyo sudah bersih dari tumpukan sampah, begitu. Iya, baik Bapak. Dinda, sebelum kita melangkah ke, tentu akan dipikirkan edukasi apa, terutama kepada masyarakat. Apakah ada langkah yang akan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar, langkah yang dipilih, misalnya menggait komunitas di luar daripada OPD itu sendiri, ataupun hanya untuk saat ini menggerakkan ceritanya mengawal pembersihan sampah ini hanya di lingkup Pemkab saja? Ya, saya sebagai yang pernah berkarir di Bapeda, saya selalu memegang prinsip-prinsip untuk bekerja secara terintegrasi, bekerja secara kerjasama. Ya, tidak mungkin DLHK dan timnya mampu bekerja sendiri, jalan sendiri tanpa dukungan dan kolaborasi dari semua sektor, termasuk yang kita laksanakan pada hari ini. Ya, saya butuh dukungan dari teman-teman Dinas Kominfo untuk mempublikasi secara luas apa yang menjadi harapan-harapan kami dari Dinas Lingkungan Hidup, termasuk Pak PJ Bupati, untuk disebarluaskan kepada halayak, kepada publik, supaya terutama sebenarnya ini persoalan sampah, bagaimana menggugah masyarakat, menyadarkan masyarakat untuk melakukan upaya-upaya pemilihan dan melihat nilai ekonomi dari sampah ini. Ya, jadi kemarin Pak PJ juga telah mencanangkan satu gerakan bersih lingkungan dan bersih toilet. Ya, ini adalah kebijakan, adalah arahan dari pimpinan yang secara bergerak bersama. Harusnya kita seluruh OPD bekerja sama, berkolaborasi untuk mensukseskan apa yang menjadi gerakan daripada
Bapak PJ Bupati ya, dan khusus kami dari lingkungan hidup karena memang tantangan terberatnya dan harus menjadi prioritas bersama di Dinas Lingkungan Hidup adalah bagaimana Polewali Mandar bersih ya, nyaman ya, dan sejuk dan asri bagi kita masyarakat Polewali Mandar dan bagi orang yang datang berkunjung di Kabupaten Polewali Mandar ya. Nah, menyikapi terkait yang Bapak bilang tadi, seperti salah satu yang akan jadi prioritas Pak PJ Bupati juga termasuk gerakan toilet bersih. Nah, kira-kira sebagai Kepala Dinas DLHK, edukasi apa yang dalam waktu dekat ini akan dilakukan atau turun langsung kepada masyarakat menyampaikan poin-poin apa saja yang akan sekiranya dilaksanakan dalam waktu terdekat? Terkait itu, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak PJ juga baru-baru ini di apel bahwa untuk kebersihan itu harus mulai dari diri kita sendiri ya, di sekitar kita ya, di sekitar kita. Ketika kita memang mampu untuk menjaga kebersihan di diri kita, yakin bahwa kebiasaan itu mampu kita tularkan ke minimal dalam rumah tangga ya, baru kemudian keluar ke lingkungan yang lebih besar. Terkait dengan gerakan toilet bersih, insya Allah hari ini setelah dari podcast ini kita akan adakan rapat koordinasi teknis, termasuk Dinas Kominfo juga diundang, dipimpin langsung oleh PLH Sekda untuk membicarakan rencana aksi ya secara terpadu ya, rencana aksi secara terpadu, termasuk diantaranya di dalamnya sudah dalam gambaran kami bagaimana melibatkan komunitas-komunitas ya yang di luar pemerintahan, lingkungan pemerintahan untuk terlibat di dalamnya. Salah satu juga rencana pelibatan komunitas yang sementara kami rancang di DLHK yaitu mengaktifkan kembali pramuka ya, karena ada, kalau tidak salah ada saka terkait dengan lingkungan hidup, ada saka Wana Bakti. Nah, ini semua adalah komunitas-komunitas pendukung yang diharapkan nanti bisa berkolaborasi dengan kami untuk melakukan penyadaran terutama kepada masyarakat untuk memilah sampah, dan komunitas lain yang ingin bergabung, pencinta lingkungan dan lain sebagainya, kami welcome, menerima, silahkan datang ke kantor untuk kita berdiskusi terkait dengan upaya penanganan sampah dan sektor lingkungan hidup lainnya di Polewali Mandar. Oh, jadi yang Bapak nyatakan tadi ini apakah akan menjadi program prioritas atau masih ada program prioritas selanjutnya seperti itu? Untuk jangka pendek ini saya rasa tidak ada kata lain, lingkungan hidup harus fokus kepada prioritas penanganan persampahan, kebersihan lingkungan, kebersihan wilayah kita secara keseluruhan Kabupaten Polewali Mandar, dan itu tadi pelibatan multi stakeholder, multi pemangku kepentingan untuk ini, untuk kita sama-sama berkolaborasi. Insya Allah seberat apapun beban masalah itu ketika bersama-sama itu akan ringan kita tangani ya, carikan solusi. Ya. Baik Bapak, terakhir ya pertanyaannya ini mengingat di awal pemerintahan PJ Bupati Polewali Mandar Dr. Ades Ilham Borahima, yang kembali lagi tentu saja program prioritas utamanya selama menjabat yaitu penanganan sampah. Yeah. Nah, tentu saja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar di sini akan mengambil peran banyak. Apa harapan Bapak sebagai Kepala Dinas DLHK Kabupaten Polewali Mandar? Baik, oke. Perbaiki dulu karena serius. Ini urgent sekali ini. Terkait dengan langkah-langkah yang kami sudah rancang dan kami sudah menyusun rencana aksi untuk penanganan sampah itu, kami akan berangkat dari rumah tangga dulu ya. Dari rumah tangga itu kita akan mengedukasi, mensosialisasi ke mereka. Tadi saya sudah bentuk timnya, tim untuk sosialisasi, edukasi, penyadaran untuk memilah sampah dari rumah tangga. Jadi sampah harus kita lihat sebagai punya nilai ekonomi yang besar ya. Sampah kita lihat sebagai pulus, bisa menghasilkan cuan bagi rumah tangga, karena di antara sampah yang ada plastik, ada kardus, ada beberapa komponen sampah lainnya yang punya nilai ekonomi ya. Nah, di tingkat rumah tangga ya, kami akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketika
sampah tidak dipilah, ya, tidak dipisahkan, ya, dipisahkan antara organik dan sampah anorganik. Anorganik inilah yang banyak biasanya. Ada plastik, ada kertas, karton, besi, kaleng dan lain sebagainya. Ya, ini sampah kering kategorinya. Sampah organik ini sampah basah. Sampah basah misalnya sisa makanan, sisa sayur, ya. Pokoknya yang sisa daging, pemotong ayam dan lain sebagainya ini dipisah, ya. Karena itu akan membuat tim dari teman-teman dari tim kebersihan itu susah untuk mengkategorikan sampah itu nantinya ketika sudah sampai di tempat pemrosesan. Nah, ketika masyarakat yang sudah kita edukasi, kita akan jalan, mohon bantuan Kominfo juga, ini juga langkah pertama untuk mensosialisasi. Saya akan pinjam mobil di luar ini yang punya toa itu di atas. Kita akan keliling masuk ke lorong, ya, mungkin seminggu ini bersama tim DLHK dengan armadanya untuk menyampaikan itu ke masyarakat. Pilah sampah tak, karena dia punya nilai ekonomi, dan yang paling utama, ketika tidak dipilah, kita tidak akan menjemput sampahnya. Jadi kita tidak akan menjemput sampah itu, tidak akan mengangkat sampah itu ketika tidak dipilah. Dan sampah yang tadi yang kering ini yang punya nilai ekonomi, kita akan timbang, ya, kita akan hitung nilai rupiahnya di rumah tangga, ya, di tingkat rumah tangga, nilai rupiahnya, dan baru kemudian kita akan buatkan nomor rekening bank sampah, ya, nomor rekening bank sampah. Jadi setiap hari, yang dijemput tiap hari adalah sampah organik, karena ini kalau disimpan satu hari pasti bau, ya, akan merusak pemandangan dan mengganggu kesehatan. Sampah plastik kering itu tergantung nanti tumpukannya, 1 sampai 2 kali per minggu kita jemput, ya, karena kalau dia disimpan dia tidak berpotensi menimbulkan bau, ya. Nah, tergantung tumpukannya itu kita akan jemput, atau bisa juga warga rumah tangga menelpon ke Dinas Lingkungan Hidup ketika periode 2 sampai 3 kali itu sudah sudah menumpuk lah ceritanya. Nelpon, kita akan jemput dan itu akan dibuatkan nomor rekening. Motivasinya, ya, supaya dipilah, kami atas petunjuk Pak PJ Bupati membuat semacam reward, ya, penghargaan kepada masyarakat yang memilah sampahnya itu. Kami membuat semacam lomba memilah sampah dengan hadiah total 100 juta, ya, 100 juta hadiah totalnya, dan hadiah umrah, ya, hadiah umrah. Kemarin kami membuat desain itu 1 umrah, tapi oleh PJ Bupati kemarin waktu di ruang pola itu ditambah menjadi 3, jadi 3 hadiah umrah. Ini kita harapkan bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk segera memilah sampahnya, karena di samping saya dapat uangnya, karena saya timbang, saya jual, insya Allah saya bisa dapat juga hadiahnya, siapa tahu rezeki kita ikut umrah. Tapi syarat untuk ikut di undian itu harus punya rekening di bank sampah, dan minimal tabungan di bank sampah itu Rp150.000. Rp150.000. Artinya apa? Plastik itu kalau asalan ditimbang 1 kilo 1.000, ya. Plastik kalau ditimbang 1 kilo 1.000. Karton kalau ditimbang 3.000 1 kilo. Kaleng lain-lain harganya. Nah, akumulasi inilah minimal nilainya rupiahnya 150.000, ya. Baru berhak mendapatkan nomor undian untuk ikut undian. Nah, ini salah satu upaya yang kami lakukan. Jadi rumah tangga silahkan mulai dari sekarang, ya, dipilah sampahnya, termasuk juga rumah-rumah makan, hotel, restoran, ya, itu bisa juga ikut untuk ini, ya, untuk ikut undian ini. Apakah dia daftarkan pembersihnya, ya? Kalau pemilik hotel kan, ya, dia sudah barangkali tidak perlu itu, ya. Nah, dia mendaftarkan pembersihnya atau petugas lainnya untuk ikut dalam kegiatan ini. Satu lagi, ya, sebagai penutup, upaya ini tentunya kita laksanakan butuh kerjasama dengan Satpol PP, ya. Saya butuh Satpol PP. Karena apa? Karena ketika tadi tidak dipilah sampah di rumah tangga ini, ya, ataupun di warung, ataupun di hotel atau di kantor-kantor, ya, otomatis saya tidak akan jemput sampahnya.
Kalau tidak kami jemput, artinya apa? Ada indikasi rumah tangga itu akan membuang di sembarang tempat, ya, membuang di sembarang tempat. Nah, kerjasama dengan Satpol kami butuhkan untuk melakukan operasi justisi, ya. Artinya apa? Ketika dia membuang di sembarang tempat, ya, yang bersangkutan bisa kita denda, besar dendanya, ya, ada perdanya kalau tidak salah 500.000, ya. Nah, ketika kita dapatkan dia membuang, ya, pasti kita akan denda, kita akan tilang dengan operasi justisi itu. Cuma harus PPNS yang melakukan itu. Nah, ini semua adalah upaya-upaya yang kita lakukan untuk mendorong upaya pemilahan di rumah tangga sehingga sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan ini berkurang jumlahnya. Yang tadinya setiap hari itu kita ada 12 truk, ya, 12 kontainer. Ketika dipilah seperti itu, ya mungkin tinggal setengahnya saja, 6 truk saja yang sampai ke tempat pengolahan. Itu pun kalau organik, insya Allah banyak, masih ada alternatif solusi yang bisa kita perlakukan bagi sampah organik itu. Tapi nanti di lain kesempatan kita akan bahas terkait dengan sampah organik itu. Ya. Terkait dengan teknis dan tata cara pemilahan, ya, di beberapa kelurahan dan desa sudah menyiapkan tempat sampah terpilah. Jadi bagi warga atau bagi rumah tangga atau warung ataupun kantor-kantor, hotel dan restoran lainnya yang belum mempunyai tempat sampah yang terpilah tadi yang dari kelurahan dan desa, bisa menggunakan kantong plastik dulu, ya, yang jelas dibedakan warnanya, ya, warnanya dibedakan, ataupun menggunakan karung, ya, karung. Kalau karung umumnya ya warna putih itu dikenali sebagai sampah organik. Selain warna putih, itulah sampah kering, ya, ketika dia ada 3 kategori ataupun 2, ya, bisa menggunakan merah untuk plastik, ya, biru untuk karton, ya, dan warna lain ketika ada warna karung warna hijau, ya, merah kuning hijau misalnya, ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai untuk kaleng, ya. Yang jelas putih itu adalah sampah organik, sisanya warna lain, sisanya itu adalah sampah kering, plastik, kaleng ataupun kertas. Itu untuk memudahkan bagi kami, petugas kami untuk mengangkut, ya, jangan dicampur-campur. Dan insya Allah petugas kami akan konsisten menjemput berdasarkan pemilihan tadi. Jadi tidak akan lagi dicampur ketika diangkat naik di truk, ya, khusus organik saja di atas. Tidak akan lagi dicampurkan naik dengan sampah plastik. Jadi sampah plastik tadi yang kering ada armada khusus nanti yang akan menjemput, ya. Jadi itu barangkali, jadi mari kita pilah sampah tak, tidak ada lagi kata susah, ya, karena ini kita semua sudah mempermudah masyarakat untuk melakukan pemilahan dan kita akan jemput sampah dari masyarakat. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Limandar, mari mulai dari sekarang kita bersihkan lingkungan kita, mulai dari kita dulu, baru kemudian berangkat ke rumah tangga, kita pilah sampah kita, pisahkan antara sampah kering dalam hal ini plastik, karton, kaleng dan lain sebagainya dengan sampah organik. Karena sampah ini adalah salah satu yang harus kita lihat sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi yang punya nilai jual yang tinggi ketika kita mampu mengelola dengan baik. Saya pernah menghitung Kabupaten Pulau Limandar ini ketika sampahnya yang 12 truk tadi per hari kita kelola, itu mampu kita menghasilkan sekitar 15 juta per hari. 15 juta per hari. Saya pernah mencoba mensimulasi itu, 15 juta per hari ketika kita mampu mengelola dengan baik. Itu adalah salah satu bayangan. Jadi ayo kita pilah sampah dari sekarang, dapatkan nilai ekonominya, dapatkan pulusnya, dan dapatkan juga hadiahnya untuk mendapatkan hadiah total 100 juta dan hadiah umrah bagi 3 orang yang punya kesempatan untuk naik umrah. Baik, tentu saja sangat menarik tadi terkait penyampaian Bapak selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar. Nah, kembali lagi terkait sampah ini tentu saja kembali kepada diri kita sendiri dan diharapkan apa yang Bapak sampaikan tadi betul-betul bisa diterapkan oleh masyarakat kita sendiri di Kabupaten Polewali Mandar. Ya, pemirsa,
sampah bukanlah momok yang menakutkan, tapi perlu kita dengan bijak memilih seperti apa nantinya dampak bagi kita sendiri. Nah, itulah tadi penyampaian dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar, Bapak Jumadil. Terima kasih sekali lagi Pak atas kesempatannya untuk hadir pada podcast Polewali Mandar TV. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Bersama saya Sinta Baharudin Tamoe. Terus saksikan podcast Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.